pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat, Pak. Sebelum kita memulai proses pembelajaran hari ini, Bapak ajak kita semua dulu untuk bersih-bersih. Jadi kalau ada sampah di sekeliling kalian, silakan diambil dulu dan dibuang di tong sampah. Nah, boleh kembali ke tempat. Aberiani, Agusman, ya, Aldi, Hadir, Pak. udah semua hadir ya? Baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran, mari kita dulu menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Oke, silakan. Terima kasih. Pada hari ini kita akan masuk pada mata pelajaran ekonomi, dan kemudian sebelum kita masuk pada materi, maka saya ajak kita semua dulu untuk bisa lebih fokus pada materi hari ini. Kenapa? Karena materi hari ini berkaitan tentang sistem ekonomi, atau dapat diartikan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kita sudah mempelajari tentang masalah-masalah pokok ekonomi. Barangkali masih ada yang mengingat daripada materi itu. Oke, silakan Minda. Ya, terima kasih kepada anak kami Winda. Terkait dengan materi kita sebelumnya itu adalah tentang masalah pokok ekonomi yang berkaitan dengan ekonomi klasik dan ekonomi modern. Dari masalah pokok ekonomi yang kita pelajari minggu lalu, maka hari ini kita mempelajari tentang sistem ekonomi. Namun sebelumnya Bapak akan sampaikan dulu apa yang menjadi kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Seharusnya hari ini ada infokus, tapi karena memang lampunya juga sudah padam, maka Bapak akan bacakan langsung daripada apa kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang menjadi kompetensi dasar hari ini adalah menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Berikutnya indikatornya adalah menelaah pengertian sistem ekonomi, kemudian menggali macam-macam sistem ekonomi, dan menyimpulkan ketentuan dan kelemahan atau kekuatan daripada sistem ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah siswa atau setelah mengikuti proses pembelajaran ini, model pembelajaran yang diterapkan adalah model pembelajaran problem based learning. Nah, di mana di sini nanti peserta didik kami diharapkan dapat menelaah pengertian sistem ekonomi dengan tepat. Model pembelajaran PBL ini atau problem based learning ini adalah berkaitan dengan siswa mencari masalah, kemudian mendiskusikan, lalu memecahkan daripada masalah tersebut dan mempresentasikannya kepada teman-teman yang lain. Nah, itu adalah model pembelajaran problem based learning. Berikutnya, melalui pendekatan scientific learning juga, siswa dapat merinci apa saja kekuatan kelemahan daripada sistem ekonomi. Melalui diskusi kelompok atau tanya jawab, siswa dapat menyimpulkan daripada informasi terkait dengan sistem ekonomi. Itulah proses pembelajaran kita atau tujuan pembelajaran kita hari ini. Sudah bisa dipahami di situ? Sudah. Baik, ada Bapak tampilkan satu video yang berkaitan tentang materi hari ini. Jadi saya mohon kepada siswa kami untuk dapat menyimak video ini. Seharusnya muncul di infokus, tapi karena sudah mati lampu, saya akan angkat saja. Saya tampilkan. Sahabat Kompas.com,
Fenomena antrean kendaraan yang mengisi bahan bakar minyak jenis solar di berbagai daerah sedang terjadi beberapa minggu terakhir. Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati mengatakan, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi kelangkaan solar, salah satunya kuota solar subsidi tahun ini yang lebih rendah dari tahun lalu. Selain itu, kelangkaan solar juga diduga terjadi karena adanya penyimpangan penggunaan solar subsidi oleh industri besar seperti perusahaan tambang dan sawit. Stabil bahkan diturunkan. Karena apa? Kita sudah tahu dalam berbagai macam krisis yang kuat itu selalu adalah ekonomi rakyat. Meskipun sistem ekonomi Pancasila sudah merupakan bagian dari budaya keseharian ekonomi kerakyatan, namun tetap dibutuhkan strategi yang jitu dalam implementasinya agar dapat diterima dan diterapkan secara luas oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dari video itu, apa yang merupakan studi kasus yang siswa kami temui? Nanti jawabannya akan ditulis di sini. Jadi ditulis di sini jawabannya. Ini merupakan media pembelajaran. Di video tadi sudah ditampilkan tentang masalah-masalah yang berkaitan tentang ekonomi. Jadi Bapak bacakan langsung ya. Yang pertama dari video yang siswa kami amati, menurut kelompokmu, apa saja masalah ekonomi yang ada di video tersebut? Bagaimana cara mengatasi masalah ekonomi tersebut? Melalui sistem ekonomi. Jadi untuk waktu diskusi saya berikan waktu 10 sampai 15 menit. Nah, boleh jawabannya boleh dicari di internet ya. Silahkan dicari di internet. Kalau ada juga buku referensi boleh di apa? Oke, bagaimana? Sudah, Pak. Sudah saya minta tampilkan? Sudah, Pak. Untuk tampilan pertama siapa yang tampil? Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 untuk menampilkan. Yang lain memperhatikan ya. Ya. Saya dari kelompok 1 akan menjawab apa saja masalah ekonomi yang ada di negeri ini. Terima kasih. Itulah jawaban kelompok 1. Kalau ada juga dari kelompok lain yang untuk kelompok 2 silakan. Kalau tadi kelompok 1 sudah, kelompok 5 juga sudah menanggapi. Kelompok 2 ada? Silakan. Nah, silakan. Yang pertama dulu. Oke, yang laki-laki dulu. Silakan. Baik, kami dari kelompok 4 sedikit memberikan tambahan dari pertanyaan nomor 2, yaitu penyebab masalah ekonomi yang mengalami kelangkaan di masyarakat, yaitu kelangkaan yang terjadi karena adanya. Baik, terima kasih jawaban dari kelompok 4 atas tanggapan dari jawaban nomor 2. Ada si Clara, silakan. Ditambah lagi penyebab harga BBM naik karena semakin besarnya beban subsidi dan ketidaktepatan saran pemberi subsidi BBM barangkali perlu ditinjau kembali, dan sebagian besar seperti disampaikan oleh Megrakian, yaitu kelangkaan BBM ini terjadi karena adanya lonjakan pemerintah secara mendadak serta perekonomian di daerah-daerah masing-masing mengalami penurunan. Oke. Baik, terima kasih. Berikan aplaus dulu buat teman-teman. Oke. Jawaban dari apa yang disampaikan teman-teman luar biasa. Dan seharusnya ada tampilan di Infocus, tapi karena sudah mati lampu mau gimana lagi, Bapak akan jelaskan melalui materi atau RPP saja. Nah, kita akan mempelajari tentang apa saja sistem-sistem ekonomi itu. Nah, yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional, di mana sistem ekonomi ini adalah menitik beratkan pada kebiasaan adat istiadat. Ya, kebiasaan daripada adat istiadat yang menjalankan perekonomian. Artinya bahwa
kegiatan tradisional ini secara turun-temurun. Kalau misalnya dulu bapaknya adalah petani, maka diturunkan kepada anaknya sebagai petani. Nah itu dia secara turun-temurun. Kemudian di dalam sistem ekonomi terpusat atau komando. Nah di sini juga sistem ekonomi komando ini atau terpusat ini adalah di mana seluruh kebijakan perekonomian itu ditentukan oleh pemerintah, sedangkan masyarakat hanya menjalankan aturan tersebut. Dari materi yang sudah Bapak jelaskan, maka menurut kelompok mengapa masyarakat pada sistem ekonomi tradisional perekonomian sangat sulit dikembangkan. Nah ini LKPD-nya sudah. Di sini ada kompetensi dasar, tujuan pembelajaran dan langkah-langkahnya. Jadi silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Saya kasih waktu 10 ke 15 menit. Silakan. Nah, ini media pembelajaran yang Bapak siapkan, dan silakan nanti tulis jawabannya masing-masing di media atau di kertas yang Bapak bagikan. Sudah ya? Oke, silakan. Dari siapa kelompok tadi belum menanggapi? Oke, silakan kelompok 5. Silakan kelompok 5, mari perhatikan perhatikan jawaban dari temanmu ya. Ya Pak. Oke. Terus silakan Dinda, silakan. Kami dari soal mengapa pada sistem ekonomi tradisional perekonomiannya sangat sulit berkembang. Kita sudah mengobrol di sini, jadi menurut kami. Baik, terima kasih jawaban dari Winda atau kelompok 1. Kalau ada lagi kelompok lain ada? Oke, silakan. Baik, terima kasih jawaban dari kelompok 4. Luar biasa. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Baik, kita berikan aplaus dulu buat jawaban. Oke, nah dari hasil diskusi kelompok masing-masing, jawabannya sangat luar biasa dan bagus semua. Jadi di materi hari ini kita bisa mempelajari tentang apa saja sistem ekonomi itu dalam hal bagaimana cara mengatasi pokok ekonomi melalui sistem ekonomi. Nah, dari semua jawaban-jawaban yang merupakan kesimpulan, ya, merupakan kesimpulan terhadap materi hari ini. Yang pertama, bahwasanya secara garis besar yang merupakan daripada pengertian ekonomi itu, sistem ekonomi itu adalah mengkoordinir, ya, dan bagaimana mengatasi daripada masalah-masalah ekonomi tersebut. Sehingga fungsi daripada sistem ekonomi itu adalah merangsang, menggali bagaimana supaya masyarakat dapat memproduksi, ya, ada keinginan masyarakat itu memproduksi suatu barang dan jasa. Kemudian agar daripada produksi dapat secara merata diberikan kepada masyarakat. Itu secara pengertian dan fungsinya. Kemudian kesimpulan daripada sistem ekonomi lagi adalah tentang apa saja kegiatan-kegiatan, apa sistem yang digunakan. Kalau tadi pertama adalah sistem ekonomi tradisional, yang dimana sistem yang ekonominya turun-temurun. Yang kedua adalah sistem ekonomi terpusat, yang artinya bahwa pemerintah yang mengkoordinir daripada. Nah, itu berupa kesimpulan daripada materi hari ini, yang dimana kita sudah melaksanakan proses pembelajaran hari ini. Berikutnya
ada tugas yang sudah Bapak bagikan. Lihat di halaman 50 nanti. Di situ ada tugas di rumah ya. Tadi sudah tugas kelompok, sekarang tugas di rumah. Kemudian materi kita berikutnya adalah berkaitan tentang pasar. Jadi sistem proses pembelajaran kita nanti adalah sistem GIM, ya. Jadi minggu lalu sudah Bapak jelaskan tentang hari ini kita bentuk kelompok dan sudah dibentuk kelompok, ya kan? Iya. Di depan kita sistem GIM ya, cara belajarnya, oke? Kemudian pada materi hari ini barangkali siswa kami sudah sudah menerima materi pembelajaran, dan kemudian saya berharap bahwa apapun materi yang kita terima hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan terus dikembangkan di dalam kehidupan sehari-hari supaya pembelajaran ekonomi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya. Kemudian selanjutnya itu ada refleksi. Ya, refleksi daripada proses pembelajaran hari ini silakan nanti dituliskan di satu kertas. Silakan nanti diserahkan kepada Bapak setelah akhir pembelajaran, ya? Iya. Oke, demikian saja pembelajaran kita hari ini. Tadi sudah kita awali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Silakan. Kita dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa. Baik, demikian pertemuan hari ini. Selamat siang.